Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukiyatmi dengan NIM 21120120120014 dari jurusan Teknik Komputer angkatan 2020. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir dari praktikum dasar komputer pemrograman. Program yang saya buat adalah program formulir pendaftaran donor darah dengan menggunakan bahasa Java. Bahasa Java sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang bersifat multi-platform, bahasa pemrograman yang non-spesifik atau bersifat umum. Artinya, bahasa pemrograman Java yang berorientasi pada objek atau OOP bisa dijalankan untuk berbagai platform atau sistem operasi. Pada pemrograman ini, saya menggunakan 6 modul, yaitu modul 1 variabel dan tipe data, modul 2 pengkondisian, modul 4 function and method, modul 5 class dan konstruktor, modul 6 setter getter, dan modul 8 itu modul GUI atau graphical user interface. Pada pendeklarasian di sini bisa kita lihat variabel, ada variabel nama, variabel umur, berat badan, golongan darah, jenis kelamin, dan kondisi badan. Kemudian kita menggunakan metode main. Di sini pada metode public static void main merupakan permulaan fungsi utama Java atau untuk mengeksekusi sebuah program. Setelah itu kita menggunakan kelas. Di dalam kelas kita dapat mendeklarasikan variabel dari program yang kita buat. Di sini ada variabel jenis kelamin, umur, dan berat badan. Selanjutnya saya menggunakan metode modul setter dan getter. Function setter digunakan untuk memberikan set nilai untuk suatu properti. Function ini sering digunakan untuk memvalidasi data yang masuk sebelum data tersebut diisikan pada suatu properti. Sedangkan getter sendiri itu digunakan untuk menghasilkan suatu nilai dari hasil perhitungan. Function ini akan kita gunakan untuk mencetak nama, umur, dan berat badan. Sini. Kemudian kita masuk pada pengkondisian. Di sini saya menggunakan pengkondisian if else if, di mana kondisi ini akan berlaku jika perintah 1 akan berlaku jika kondisi 1 terpenuhi, perintah kedua berlaku apabila kondisi 1 tidak terpenuhi dan kondisi kedua terpenuhi, dan perintah terakhir atau perintah ke N berlaku apabila kedua kondisi tidak berlaku. Di sini kita menginputkan jenis kelamin dengan tipe data string, kemudian umur dengan tipe data integer, dan berat badan menggunakan tipe data integer. Kondisi badan juga menggunakan tipe data string. Kita masuk pada jenis kelamin. Jika jenis kelamin perempuan dengan persyaratan sebagai berikut. Jika umurnya itu lebih dari sama dengan 17 tahun, berat badan lebih dari sama dengan 45 kg, dengan kondisi di sini ada 4 kondisi, yaitu kondisi pertama dengan kondisi normal. Jika kondisi normal maka akan mengoutputkan message boleh donor. Kemudian jika kondisinya itu sedang haid, tidak boleh mendonor. Kondisinya mempunyai riwayat darah rendah, tidak boleh mendonor. Dan terakhir, kondisinya jika sedang mengkonsumsi obat berat juga tidak boleh mendonor. Kemudian kita masuk ke jenis kelamin. Jika jenis kelaminnya laki-laki dengan persyaratan yang sama, yaitu jika umurnya lebih dari sama dengan 17 tahun,
berat badan lebih dari sama dengan 45 kg. Dengan kondisi yang pertama itu kondisi normal, maka boleh donor darah. Kedua, jika kondisinya sedang haid, maka akan memunculkan message opsi yang diisi salah, karena di sini kita dengan kondisi haid itu khusus untuk perempuan. Kemudian jika kondisinya itu darah rendah, maka akan memunculkan message tidak boleh donor. Dan terakhir adalah kondisi mengkonsumsi obat berat, itu juga tidak boleh donor. Kemudian di sini saya menggunakan modul GUI atau Graphical User Interface. Di sini kita membuat form donor darah dengan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada JPanel. JPanel itu merupakan sebuah fungsi yang memuat komponen panel di mana fungsinya itu semacam partisi atau pemisah antara layout satu dengan yang lainnya. Kemudian ada JLabel, di sini ada label nama, label umur, label berat badan, golongan darah, jenis kelamin, dan kondisi badan. JLabel ini adalah sebuah fungsi yang memuat komponen label di mana fungsinya itu adalah untuk menampilkan string atau gambar pada frame. Kemudian kita menggunakan komponen JTextFile. Komponen ini berfungsi sebagai kolom tempat untuk menulis. Kemudian ada komponen JButton. JButton itu berfungsi sebagai tombol pada GUI, dan komponen ini paling sering digunakan karena dibutuhkan user untuk mengklik tombol tersebut. Contoh button pada program ini adalah check button dan hapus button. Check button ini berfungsi untuk mengecek data yang sudah diinputkan di awal, dan hapus button ini berfungsi untuk menghapus inputan yang sudah dimasukkan. Kemudian komponen terakhir adalah kita menggunakan combo box yang berfungsi sebagai kontrol yang digunakan untuk memasukkan data dengan cara memilih nilai dari daftar pilihan yang tersedia. Kemudian kita akan menjalankan program ini dengan cara run program. Ini adalah tampilan dari program yang saya buat. Kita memasukkan nama, kemudian umur, berat badan, kita pilih golongan darah kita, misalnya di sini B+, jenis kelamin perempuan, kondisi badan normal, maka akan menghasilkan output kita boleh donor. Kemudian jika kita mengganti kondisi badannya sedang haid atau salah satu dari ketiga yang tidak boleh donor, maka akan mengoutputkan pesan tidak boleh donor. Kemudian jika kita menggantinya jenis kelamin menjadi laki-laki dengan kondisi badan haid, maka opsi yang dipilih itu salah. Coba kita ganti dengan darah rendah, maka pesan yang dihasilkan adalah tidak boleh donor. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.